Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Yufi Channel. InsyaAllah sahabat Quran, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran Al-Quran, belajar ngaji makhraj dan juga tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-21. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adzah kemudian langsung kepada ayatnya. Silakan teman-teman bisa ikut menyimak hingga akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Pada lafal ya ayyuha maka perlu kita perhatikan di sini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Apabila sahabat Quran, apabila kita mendapati adanya huruf yang dia panjangnya 2 harakat bertemu dengan hamzah dan hamzah itu di lain kata pada lafal ini terbentuk daripada 2 kata, yaitu lafal ya dengan ayyuha. Maka ketika ya ayyuha ini ada ya-nya 2 harakat bertemu hamzah, maka ini hukum bacaannya dalam tajwid yaitu mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Panjang untuk mad jaiz yaitu 4 harakat. 4 harakat. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu kita panjangkan ya-nya 4 harakat. Ya, ya. Kemudian kita baca a. Kemudian pada lafal ayyuha di sini ada ya yang bertasydid. Salah satu sifat huruf ya itu adalah huruf lin, yang mana membacanya harus dengan lembut. Maka sambil ditekan di huruf ya-nya kita tekan dan kita baca yu. Ayyu, ayyu. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Kemudian ayyuhan nasu. Pada lafal an-nasu ada nun yang berharakat tasydid. Apabila ada nun berharakat tasydid, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan gunnah. Gunnah yaitu menahan suara dengungannya. Maka ketika membacanya adalah kita tahan dulu n-nya. Langkahnya adalah menahan n, kemudian digunnahkan.
Maka membacanya yaitu ya ayyuhan ya ayyuhan, ditahannya baru baca na. Kemudian su'budu langsung ke ain, alifnya tidak dibaca. Sifat ain yaitu sifat bainiyah, maka tidak terlalu. Apa itu sifat bainiyah? Sifat bainiyah yaitu membaca di antara syiddah dan khokhawah. Bacaannya itu bacaan bainiyah. Bainiyah yaitu membaca antara mengalirkan suara dengan menahan suara, sehingga suara ain su'a. Kemudian lanjut su'budu, ada waw sukun didahului dengan harakat dhammah, maka di sini kita namakan mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian rabbakumul ladzi, tebalkan di ba, tebalkan di ra, rabbakumul ladzi. Kemudian pada lafal alladzi ini langsung ada alif lam, di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif yang pertama tidak dibaca, akan tetapi langsung kepada alif yang kedua. Kemudian pada lafal alladzi di sini ada huruf ya sukun yang didahului dengan harokat kasrah, maka sama seperti ini, yaitu mad tabi'i. Kita panjangkan, untuk panjang mad tabi'i yaitu 2 harokat. Cara membacanya adalah kita suaranya seperti ini, alladzi. Kemudian khalaqakum. Bedakan, usahakan kita bedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Qa dari pangkal lidah juga, kedua-duanya memang dari pangkal lidah, tapi qaf lebih terangkat ya, karena dia ada sifat isti'la'nya, pangkal lidahnya harus terangkat. Khalaqakum. Kemudian di sini ada mim mati bertemu waw. Apabila ada mim mati bertemu waw, maka hukum bacaannya yaitu izhar syafawi. Setiap kita nanti mendapati huruf mim mati atau mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita hukumi dengan izhar syafawi. Maka cara membacanya harus jelas suara mimnya. Khalaqakum walladzi, tidak khalaqakum, tidak ditahan, tapi jelas dan tidak ditahan. Khalaqakum walladzina. Kemudian pada lafal walladzina, wa-nya langsung kepada huruf lam, yang dimana di sini alif lam syamsiyah. Kemudian alladzina, pada lafal za, hati-hati jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai. Tidak dibaca dengan allazina, tapi walladzi. Zal, huruf zal, posisi huruf zal yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas, sehingga suaranya lebih tipis dan juga terdengar berbeda daripada huruf za. Tapi dia walladzina, za, zina. Kemudian pada lafal zina di sini ada huruf ya yang dia sukun didahului dengan huruf kasrah. Maka hukum bacaannya di sini adalah mad tabi'i, yaitu kita panjangkan 2 harakat, walladzina. Kemudian min qablikum. Pada lafal qaf sebelumnya ada huruf nun yang mati bertemu dengan huruf qaf. Maka apabila kita mendapati huruf nun mati bertemu dengan qaf, maka kita hukumi bacaannya sebagai bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan suara qaf, menyamarkan suara nun kepada huruf qaf. Maka tidak dibaca min qablikum, tapi disamarkan ke qaf seakan-akan terbunyi dengan suara ang.
Maka cara membacanya yaitu min qablikum, min qa, min qa, ya, min qa, min qa, ya, langsung ke qaf. Kemudian qablikum, pada lafal qablikum ada huruf ba. Ba yang sukun berada di tengah-tengah, yaitu harus kita dengan jelas membacanya. Maaf, kita pantulkan ba-nya karena ba salah satu huruf qalqalah. Qalqalah yaitu huruf yang memantul ketika dalam melafalkannya. Maka pantulannya juga tidak disaktah, tidak qablikum atau dia putus qablikum, tapi dia qablikum, qablikum. Kemudian mim mati ketemu lam, sama seperti di sini, yaitu hukum bacaannya adalah idhar syafawi, sama ini idhar syafawi. Kemudian la'allakum ketemu tak, sama idhar syafawi. Tattaqun, tattaqun, ka la'allakum tattaqun. Kemudian pada lafal akhir yaitu ada huruf yang diwakafkan. Nah, maka hukum bacaannya di sini yaitu mad arid disukun. Mad yang timbul disebabkan karena wakaf yang dimana sebelumnya ada huruf panjang. Maka panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi kita mengambil yang 4 harokat. Baik, kita akan coba baca satu ayat utuh lengkap, baru nanti kita lanjut ke ayat yang kedua. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tidak kuat, kita berhenti di sini. Kita ulangi lagi. Kalau di sini seperti ini kita membacanya adalah kita lihat huruf yang ketiganya. Kalau di sini dhammah, maka nanti alifnya ini namanya hamzatul wasal. Tidak dalam pembahasan khusus berkenaan dengan hamzatul wasal dan cara membaca ketika kita bertemu dengan hamzatul wasal ini ketika berada di awal kalimat. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi, sama hati-hati dalam pelafalan za, jangan sampai terbaca zi. Di sini zal. Kemudian ada ya sukun. Ya yang tidak berharokat didahului dengan huruf kasrah. Maka hukum bacaannya yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i. Ja'ala lakumul arda. Kemudian lakumul arda. Di sini ada alif lam. Alif lam di sini ada alif lam qamariyah, yaitu huruf lamnya yang terbaca. Alif lam qamariyah. Qamariyah. Maka langsung di lamnya terbaca dengan al. Lakumul, kemudian arda, ro-nya tebal, a-nya tipis. Arda. Arda firasya. Kemudian pada lafal fira di sini ada alif didahului dengan fathah. Kita panjangkan 2 harakat, hukum bacaannya mad tabi'i. Kemudian firasyan bertemu waw. Maka tidak dibaca firasyan wassama, tapi cara membacanya adalah memasukkan syan ke waw sehingga langsung seakan-akan huruf wawnya tasydid, hilang suara nunnya dan langsung masuk ke waw. Maka kita membacanya firasyau sambil ditahan gunnahnya. Maka di sini hukum bacaannya namanya idgham bi gunnah, yaitu idgham yang disertai dengan gunnah. Gunnah tadi menahan, mendengung. Maka kita masukkan dulu tanwinnya ke waw, baru kita gunnahkan. Maka firasyaw sambil ditahan 2 harakat.
Kemudian was-samaa. Pada lafal di sini ada alif lam. Alif lam di sini tidak dibaca alif lamnya, langsung ke huruf yang bertasydid. Maka kita namakan dalam hukum tajwid di sini alif lam syamsiyah, yaitu huruf lamnya yang tidak terbaca. Was-samaa binaa. Kemudian lafal ma di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka dalam hukum tajwid kita namakan dengan mad wajib. Mad wajib yaitu huruf mad yang bertemu atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata. Panjangnya adalah 4 harokat. Maka cara membacanya was-samaa. Kita panjangkan 4 dulu, baru baca a. Kemudian binaa. Kalau kita berhenti di lafal a, setiap ada tanwin ketemu alif atau dia tanwin fathatain, kita berhenti, maka kita baca dengan diganti, dibadalkan menjadi a. Maka di sini 2 harokat. Binaa. Maka sama seperti sebelumnya, hukumnya sama pada lafalna, yaitu mad tabi'i. Kemudian kalau kita sambung binaan bertemu wa, ini hukum bacaannya yaitu idgham sebagaimana sebelumnya, yaitu idgham. Sannya dimasukkan ke waw, ini annya masuk ke waw, maka bina'an wa. Kemudian wa anzala, nunnya mati, kita baca an pada dasarnya, tapi karena bertemu dengan zal, maka kita ikhfakan, hukum bacaannya ikhfa sebagaimana sebelumnya. Ikhfa itu menyamarkan suara nun kepada huruf setelahnya. Maka ikhfa itu membaca di antara izhar dengan idgham. Kalau izhar jelas, kalau idgham itu masuk, hilang suara nunnya. Maka kita baca wa anzala, wa anzala, langsung ke zai sambil ditahan gengungannya. Kemudian minas samai, sama di sini mat masih ada mad yang sama sebelumnya, yaitu mad wajib muttasil pada satu kata. Ini juga mad wajib muttasil. Di sini mad wajib muttasil juga, yaitu mad wajib muttasil. Kemudian pada lafal ma'a, di situ ada hamzah yang didahului dengan mad tabi'i, yaitu maka ketika ada mad tabi'i bertemu hamzah kita panjangkan 4 harokat. Maka kita membacanya minas samaa'i ma'a, sama seperti sebelumnya. Kalau kita waqaf maka kita baca panjang. Kemudian kalau dilanjut ma'an fa'akhraja, ada tanwin bertemu dengan fa. Apabila ada huruf tanwin bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya sama seperti sebelumnya ketika nun mati bertemu zai, yaitu kita baca dengan bacaan ikhfa. Disamarkan annya ke fa, maka terdengar seperti bunyi eng. Ma'an, ya, langsung fa'akhraja bihi. Pada lafal bihi di sini ada tanda seperti ini. Tanda ini merupakan huruf ya yang dia ditulis seperti ini. Karena dalam penulisan Rasim Utsmaniyah seperti itu. Ini huruf ya. Maka menandakan panjang 2 harokat. Maka bacanya adalah bukan bihi minas samarat, tapi dipanjangkan dulu banyak. Dipanjangkan adalah hi-nya dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Maka bihi, ya, fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian pada lafal minas samarat ada alif lam
Di sini hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah. Yaitu alif lamnya tidak dibaca tapi langsung ke huruf tasydid, ke sa. Maka teman-teman hati-hati juga dalam pelafalan sa, jangan dibaca minas samarat, jangan dengan sin, tapi dia dengan sa. Ujung lidah kita tempelkan sebagaimana melafalkan zal, yaitu menempel dengan gigi seri atas. Minas samarati. Kemudian pada lafal ra ada alif yang didahului dengan huruf fathah. Maka hukum bacaannya yaitu mad tabi'i. Samarati rizqan lakum. Pada lafal zai jangan rizqan lakum, jangan juga rizqan lakum atau juga rizqan lakum, tapi dia zai sempurna. Riz ada nafas yang kita keluarkan. Maaf, bukan ya, ada namanya riz desisan yang kita keluarkan. Kemudian rizqal lakum, lanjut kepada tanwin yang bertemu lam, maka langsung dimasukkan ke lam. Ini kita namakan dengan idgham bila gunnah, yaitu konnya langsung masuk ke lam, bukan rizqan lakum tapi langsung masuk rizqal lakum. Ada tanda sholah, boleh berhenti, tapi lebih baik lanjut. Kemudian fala taj'alu. Fala ada alif didahului dengan fathah mad tabi'i. Jim berharokat sukun. Maka ini kita namakan dengan qalqalah, maka jimnya memantul taj. Kemudian alu. Ada huruf ain, maaf, ada huruf waw yang didahului dengan dhammah, maka kita panjangkan 2 harokat mad tabi'i juga sama mad tabi'i. Kemudian lillahi, pada lafal Allah, bila lafal Allah itu didahului dengan kasrah maka tidak ditebalkan lamnya tapi ditipiskan, maka tidak dibaca lillahi tapi lillahi. Kemudian andada, ada nun mati bertemu dal, ini sebagaimana nun mati bertemu zai dan qaf atau fa, maka diisamarkan ke dal. Ada, hukum bacaannya ikhfa. Kemudian dawa, ada tanwin bertemu waw. Apabila ada tanwin bertemu waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, yaitu memasukkan dan langsung ke wa. Maka cara membacanya andadawa, kemudian sambil ditahan gunnahnya. Wa antum, ada nun mati bertemu dengan ta. Ini sama seperti nun mati bertemu dal, yaitu huruf ikhfa. Maka kita samarkan wa antum sambil ditahan. Kemudian ada mim mati bertemu ta. Apabila ada mim mati bertemu ta, maka hukum bacaannya yaitu izhar syafawi. Kemudian ta'lamun, maka di sini kita sempurnakan. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan untuk hukum tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Tapi sebelum kita tutup, kita baca dulu ayat yang ke-22-nya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahsin kita dan belajar ngaji makhraj dan tajwid. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair ala istima'ikum wa ihtimamikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.